Hai guys, apa kabar hari ini? Nah, untuk hari ini nih kita mau ngebahas yang lagi naik daun nih di internet. Nah, jadi buat temen-temen yang mungkin pernah dengar nama Lydia Angelina Rinaldi. Nah, temen-temen pasti gak asing nih sama produknya La Dame in Vanilla. Dimana dia mulai produk ini modalnya dari 50.000 doang sampai akhirnya punya omset ratusan juta. Kenapa gitu sih? Nah, jadi ide bisnisnya ini datang dari dirinya sendiri nih, karena kayak dia suka bikin kue dan kayak kesulitan cari bahan baku ekstrak vanila halal di Indonesia. Nah, akhirnya dengan mencoba cari tahu, akhirnya dia mulai concern juga ke vanila bubuk gitu yang kayak membuat bikin kue. Dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi, akhirnya dia mulai La Dame in Vanilla ini, La Dame in Vanilla. Selain persoalan bahan baku yang sulit, dia ini juga harus kayak sosialisasi produk ke masyarakat Indonesia, biar tujuannya masyarakat lebih tahu gitu, lebih paham apa sih manfaatnya ekstrak vanila, dan juga siapa gunanya gitu yang halal dan asli dari buah vanila gitu. Karena untuk umat muslim sekarang kan lebih concern ya ke produk-produk yang emang lebih halal gitu. Makanya banyak banget brand-brand yang kayak udah gede gitu juga, kayak mereka promosi karena di TV kayak mereka mencantumkan produk halal dan emang kayak berbahan baku yang emang concernnya lebih ke bahan baku yang halal gitu. Nah, kita tadi gue bilang nih, mulai dengan modal 50.000, kini usahanya tuh kayak berkembang pesat banget. Jadi dalam 1 bulan nih dia tuh bisa produksi hingga 1000 liter ekstrak vanila ataupun lebih kali. Dan pemasarannya menggunakan marketplace online, ke Tokopedia, Blibli, Shopee. Omsetnya sendiri bisa 100-300 juta per bulan. Nah, teman-teman, menarik banget kan? Mulai dari 50.000 loh, bisa sampai 100-300 juta per bulan. Karena emang dia punya spesifikasi yang jelas juga sih soal produknya, dan produk ini sebenarnya dibutuhkan gitu. Cuma emang bagi sebagian orang mungkin kurang tahu tentang produk ini, kurang tahu tentang edukasinya juga. Nah, banyak pihak juga yang terlibat dalam bisnis yang dijalaninya ini. Karena itu sukses yang kiatnya nih dari Lydia ini lebih mengedepankan prinsip kebaikan dan keberkahan dalam setiap proses bisnisnya. Jadi kalau memang niat awalnya baik gitu, jadi kan niat awalnya kayak memudahkan ibu-ibu kayak ataupun orang-orang chef pastry, ataupun mungkin yang kayak suka bikin kue yang butuh ekstrak vanila, khususnya juga yang perlu dengan label halal gitu. Nah, jadi dia menawarkan itu. Garis besarnya adalah 1, ekstrak vanila yang ditawarkan, 2, konsep halal yang ditawarkan, 3, keberkahan yang kayak dengan harga murah, dengan packaging yang baik, dengan kualitas yang terjaga. Nah, itu bikin brand dia emang lebih minding, lebih branding, dan emang lebih kayak di top of mind sama orang. Dan jangan lupa juga rajin menggunakan marketplace. Nah, dimana marketplace ini bagi sebagian teman-teman yang kayak mulai jualan, pasti ada tuh sebagian teman-teman yang kayak, saingan gue kan udah banyak banget ya di Tokopedia, Bukalapak, JD.id, segala macam OLX. Nah, gimana sih ya caranya? Aduh, rasa pengen nyerah deh. Jangan, teman-teman tiap kali menemui hambatan, anggap itu sebagai pembelajaran. Nah, dimana teman-teman kalau misalnya menjual suatu, misalnya teman-teman selalu kasih batasan waktu nih, misalnya dalam 1 minggu nih udah coba promosi ini kok gak berhasil ya, kalian wajib banget harus cari tahu dan evaluasi ke dalam diri kalian sendiri dan produk kalian. Apa sih kurangnya produk ini gitu? Apa sih kelebihan produk lain? Apa sih yang kayak gak dimiliki sama kita gitu? Nah, kalau bisa sebagai produk baru yang punya persaingan pasar yang cukup tinggi, teman-teman nih ada beberapa tips singkat dari gue sendiri nih, dari gue pribadi. 1 adalah menawarkan benefit lebih. Misalnya kayak teman-teman jualan jualan yang murah dulu deh ya, yang murah, misal kaos nih di lapak tetangga nih ada yang jual 100.000. Nah, teman-teman mau jual 100.000 untungnya kecil gitu. Nah, kalau menjual 100.000 juga ya nggak dapat untung juga.
Nah teman-teman bisa nih kayak mengkolaborasikan misalnya 125.000 gitu, udah dapet bonus ini bonus itu, misalnya tawarkan sesuatu yang emang nilainya murah tapi bisa terlihat mahal juga, ataupun bisa dipadu-padankan dengan brand itu. Misalnya kayak topi nih, topi yang emang pas lagi zaman harganya berapa ya, mungkin 15.000 20.000 gitu, bisa teman-teman padu-padanin gitu. Misalnya tambah 25.000 udah dapet topi keren yang bisa dimatchingin loh gitu sama 2 kaos ini. Nah itu bakal jadi benefit lebih buat produk teman-teman yang baru memulai bisnis dimana persaingannya itu cukup ketat. 2 adalah permainan harga. Nah untuk teman-teman yang baru mulai, kadang kan mau mencari untung sebanyak-banyaknya nih, itu nggak salah, tapi ada juga tipsnya bagi teman-teman yang kayak emang mau mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, bisa dengan cara menjual dengan harga lebih murah. Emang untungnya bakal lebih kecil, tapi teman-teman punya peluang repeat order yang bakal lebih gede dibandingin orang-orang yang menjual dengan harga lebih mahal. Nah kalau teman-teman nggak percaya, tanya balik ke diri teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman lagi mencari suatu barang nih di kayak marketplace gitu, Tokopedia, dan tiba-tiba banyak harga yang sama, apa yang teman-teman cari pertama? Bohong kalau teman-teman nggak nyari harga yang paling murah. Dan yang kedua pasti teman-teman baru mikirin kayak trustednya dari online shop itu nih, misalnya ada berapa bintang, ada berapa banyak yang pesan. Yang ketiga baru kan jarak. Jadi yang pertama itu penting banget. Kayak permainan harga ya, makanya kan kayak marketer legendaris itu selalu ngomong soal persaingan harga. Nah yang ketiga adalah promosi yang jelas gitu. Nah jadi ketika teman-teman punya brand yang sama nih, jual di harga yang sama ataupun harga yang lebih mahal, tapi ketika teman-teman punya tricks gitu, misalnya kayak copywriting gitu, kayak copywriting yang lebih menarik, ibarat kayak orang ngobrol gitu, negosiasi lah ya. Jadi kalau zaman sekarang untuk di Instagram itu lebih kepada teknik copywriting gitu, dimana kayak siapa yang jualan dengan kata-kata yang lebih menarik gitu, yang bisa lebih mengena di hati. Kadang-kadang itu juga bisa menjadi tricks gitu juga sih ya, untuk memikat pelanggan yang kayak kata-katanya, oh relatable banget nih sama gue, misalnya baju ini nih untuk para hati yang merindu pada dia sedang jauh di sana, harus terpisah jarak karena corona. Nah itu tuh padahal jualannya sama bajunya gitu, bajunya bertuliskan galau, sedih gitu. Nah bisa saling mengungkapkan ekspresi lewat sosial media gitu. Nah itu bisa jadi salah satu tips buat teman-teman juga jualan dengan mengutamakan copywriting, dimana copywriting yang tepat sasaran ini akan berimpact banget kepada jualan teman-teman, walaupun teman-teman adalah sebagai